Alma mengisimkan, ya, atau menjadikan sebuah kata itu 100% pasti kata benda, ya. 100% pasti kata benda, ya. Alma, ya. Dan alma itu ada turunan-turunannya, ya, yaitu alif lam saja tanpa mim, kemudian ada lam mim, kemudian ada mim saja, ya, ma mimu, ya, ma mimu. Ya. Alif lam mim, lam mim, dan mim saja. Ya, semuanya itu adalah keluarga alma. Ya, saya sebutnya keluarga alma, yaitu ciri isim yang ada di depan. Ya. Di belakang ada tak, ya, ada tak, dan ada tulisan kawin di belakang, ya. Ada tak dan ada tulisan kawin. Ya. Di sini tak, ya, tak dan kawin. Ya. Kemudian ada, nah ini mesti dijelaskan juga ini, kawinnya itu maksudnya apa gitu, ya. Kawin ini adalah, bisa ditunjuk ya Mas Agung ya, pakai mouse ya. Bisa. Kawin itu adalah singkatan dari kasroh dan tanwin. Ya. Contohnya apa? Simple aja contohnya, ya. Kasroh itu i, ya, banyak, ya. Yang spesifik adalah win-nya, adalah an in un. Ya. Contoh, innal insana lafi husrin. Ya. Surat Al-Asr. Husrin. Ya. Itu pasti isim atau kata benda. Kemudian apalagi, ya, azabun alim, ya, azabun alim, ya. Kemudian hasidin iza hasad, hasidin, ya, di dalam surat Al-Falaq, ya, orang-orang yang hasad, ya, hasidin iza hasad, ya. Itu termasuk tanwin. Ya. Kalau al banyak sekali, alhamdu, al-alamin, al-maghdubi, yaitu pasti benda. Ya. Kemudian yang di belakangnya ta, ya. Ingat ya, ini alma di depan, yang lainnya adalah mulai ta ini di belakang. Cuman untuk mudah mengingat kita mengatakan alamat kawin, kita satukan saja, alamat kawin. Angka 3 ini merepresentasikan ciri akar kata, 3 huruf akar kata yang ada di tengah-tengah antara alma dan ta, ya. Antara depan dan belakang. Ya. Saya pikir ini sudah paham semua, ya. Kasih suara aja, Mas. Suara, ya. Kasih suara dulu. Kalau terlalu kacau nanti baru kita baru kita sensor gitu kan. Ya. Ya, sudah. Udah jelas semua ya kalau alamat kawin, ya. Teman-teman bisa menjawab? Kalau saya teman-teman mungkin yang mikrofon sudah di-unmute, silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Oke, jelas ya. Atau dicatat dulu boleh. Poinnya tadi adalah begitu. Dan poin tadi adalah kalau kita mengetahui bahwa ini alamat kawin, atau kita tidak menemukan alamat kawin, kita tahu bahwa kita harus cari kemana. Ya, begitu tidak ada alamat kawin berarti itu fiil. Fiil cari di ciri 3 dan 4 pada matriks ciri, ya, yang akan kita bagikan. Atau kalau dia HB, kita cari di tabel H. Ya. Jadi ini kunci masuknya nih, isim, ya, isim I. Ya. Ikutin kita. Tolong buka sekarang Al-Quran surat Al-Asr. Ini saya mau tes nih sekarang. Ya. Surat Al-Asr, surah ke-103, halaman 601. Al-Asr. Oke? Oke. Tolong dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Isim atau non isim? Asrinya Isim. Isim, ya? ya.
Isim karena ada alif lam dan ada kasroh di huruf terakhir. Berikutnya, inna. Oh, ada satu yang lupa ya. Kita ada al-asri, ada wa di depannya ya. Ya. Wa satu huruf pasti dia adalah huruf bermakna. Jadi buka tabel H. Buka tabel H dan ada di kolom E. Kotak kedua paling atas. Wa. Ya. Coba Artinya saya dan. ya. Wa artinya dan. Ya. Kolom E kotak kedua ya. Wa dan ya. Jadi wa wal asri ya. Wa di sini bukan dan tetapi demi ya. Ini sebuah sumpah. Ayat kedua inna ya. Ini isim atau bukan? Bukan. Huruf bermakna. Ya, isim bukan karena jumlah hurufnya kurang dari 3, hampir bisa dipastikan ini huruf bermakna. Coba lihat tabel H, kolom G, kotak ketiga. Ya. Di situ ada inna, ya, artinya adalah sesungguhnya. Ya. Berikutnya, ya. Al-insana. Isim atau tidak? Isim. Isim ya. Ada alif lam di depannya dan ada alif lam saja udah cukup ya. Berikutnya lafi. Ya, isim atau bukan? Bukan. Bukan. Tidak ada alif lam, tidak ada kawin di belakang ya. Oke, ini adalah huruf bermakna, gabungan dua huruf bermakna. Dua huruf bermakna. Yang pertama adalah la. Kebetulan la ini tidak ada di tabel H ini, tetapi artinya la ini adalah sungguh atau benar-benar. Ya. Fi-nya terdapat pada kolom H. Ya. Kolom H paling bawah, fi, di dalam, atau pada. Ya. Dalam atau pada. Ini yang sama sekali baru dan merasa ketinggalan, cut saja, bilang pelan-pelan atau bagaimana, silahkan aja ya Pak ya, Mbak Ibu. Husrin, ya, husrin. Isim atau bukan? Isim. Isim ya, karena di belakangnya ada tanwin, ada an, in, un. Sebetulnya, kenapa sih kita mesti tahu bahwa ini kata benda, isim atau bukan? Karena kita akan menerjemah dengan dua cara tentunya. Kalau kita menerjemah isim dengan format yang berbeda dengan kalau kita menerjemah fiil atau kata kerja. Ya. Menerjemah kata benda dengan menerjemah kata kerja tentunya formatnya akan berbeda. Ya. Illa, ya, 3 huruf. Illa, isim atau bukan? Bukan, huruf bermakna. Bukan. Kok suaranya cuman itu-itu aja ya? Nyalain itu semuanya dong. Semuanya dinyalain dong. Illa, nah, saya mau ngetes memastikan bahwa banyak yang paham gitu ya. Illa. Saya baru gabung Ustaz. Begitu ya. Mama, ya juga. Ya. Silakan. Alhamdulillah, silakan. Silakan. Baru gabung juga langsung menyerbu boleh. Ya. Jawab Mika. Ya. Illa. Kecuali. 3 huruf, kemungkinannya cuma 2. Dia akar kata dari kamus atau dia dari tabel huruf bermakna, tabel H. Ya. Lihat kolom G di tabel H, paling atas. Apa ya? Ya. Artinya kecuali ya. Balik. Ya. Jadi petanya ini semuanya sudah lengkap ini sebetulnya petanya ya.
Sangat lengkap dan sangat mudah, tinggal nyocok-nyocokin saja. Tiap hari dibuka, dicocok-cocokkan, lama-lama hafal. Ya. Alladzina. Isim atau bukan? Isim. Bukan. Alladzina. Isim. Bukan. Isim. Ini hilafiah nih, ada yang isim, ada yang bukan. Ya. Isim. Jadi ini masalah kategorisasi saja, ya. Sebetulnya kalau dilihat ada alif lamnya di depan, ini isim, ya. Dan memang berperan seperti isim. Lalu kenapa dimasukkan di tabel H? Karena ini isim yang khusus, ya. Enggak, ini kata isim tapi baku, tidak ada akarnya, ya. Tidak ada inti katanya. Ya. Tidak ada yang bisa dipenggal di sini. Ya. Tidak ada yang bisa diproses. Nah, kalau lihat di tabel H, ini di kolom C, ada allazi, artinya yang, dan allazina, yangnya Jamak. plural. Ya. Allazina, yangnya plural. Ya. Ini dikasih sheet biru memang, dan kalau kita lihat catatan di bawah, ya, yang sheet biru tadi sebetulnya adalah kata benda, tapi memiliki fungsi khusus. Jadi kita kategorikan saja dalam tabel huruf bermakna karena dia sering muncul, kemudian karena dia sifatnya ada yang semi baku, ada yang betul-betul baku, ya. Dia tidak punya akar kata dan sebagainya, ya. Nggak masalah, itu masalah kategorisasi saja. Berikutnya nanti tanya jawabnya setelah terakhir ya. Dicatat aja dulu. Berikutnya amanu. Ya. Isim atau bukan? Bukan. Bukan, tidak Bukan. ada almat, tidak ada kawin, ya. Kita ini aja nggak apa-apa. Di sini yang ada adalah di belakang waw sukun, ya, atau waw mati. Ya. Plus alif. Ya, ini adalah jamak, ya, plural, ya. Ya. Ciri 5. Ya, ciri 5, ya. Ciri 5 pada matriks ciri, matriksnya belum dibagikan, ya. Nanti. Sengaja tidak dibagikan, ya, supaya yang di depan pinter sendiri, ya. Jadi waw alif ini adalah kata kerja. Ya, kalau kita penggal wawnya, maka kita dapat 3 huruf di belakangnya amanah, ya, yang merupakan akar katanya. Ya. Berikutnya, ya, jadi mungkin ada yang bertanya, ini kok belum menerjemah? Ini memang belum menerjemah. Ya. Inti TQM itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi ini apa sih, ini apa, ini apa. Kalau terjemah itu gampang, ya. Tinggal contek aja Quran terjemah per kata, lama-lama kita hafal sendiri. Ya. Jadi berikutnya adalah wa'amilu. Ya. Wa'amilu, tadi wawunya kita sudah tahu, artinya dan, walaupun waktu di depan bukan dan, di depan sebagai demi. Ya. Wa'amilu. Ya. Isim atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Sama seperti amanu. Di belakangnya ada waw alif, ya. Ya. Berikutnya as-solihati. Isim atau bukan? Isim. Isim, ya. Ada alif lam. Kemudian di belakangnya Oh. ada huruf ta di belakangnya. Ya. Watawassau, ya, isim atau bukan? Bukan. Bukan, tidak ada alif lam, tidak ada kawin, tidak ada kasroh tanwin. Bil haqqi, isim atau bukan? Isim. Isim. Al-haq. Isim. Coba dilihat dulu, perhatikan. Bil haqqi. B-nya bukan. Ini isim. Ini isim banget ini. Ya. Isim banget. Ada alif lam di depan. Ya. Coba lihat alif lamnya, ya.
Ya. Ada alif lam di depan, ada kasroh di belakang. Ya. Tetapi sebelum alif lam ada apa itu? Huruf apa itu? Bi. Huruf bermakna bi. Huruf Ah, bermakna. bi ya. Jadi segala sesuatu yang di depan al itu pasti huruf bermakna. Ya. Maka kita tahu, kita cari alnya, kita bilang ini isim, kemudian kita lihat ada kelebihan di depan yaitu bi, cuman satu huruf ya. Kalau satu huruf pasti huruf bermakna. Dan kita lihat tabel H, kolom H, tabel H, kolom H. Paling atas ada B ya. Dengan bismillah ya. B dengan ya. Oke. Atau dalam. Bil haqqi watawasau isim atau bukan? Bukan. Bukan ya. Ya. Kalau bukan isim berarti Fi'il. fi'il ya. Kalau bukan fi'il berarti Huruf bermakna. oke, cuma 3 kemungkinannya ya. Isim, fi'il atau huruf bermakna. Bisabri. Isim Isim. sama seperti sebelumnya ya. Ada alif lam di depan, ada kasroh di belakang. Nah, sekarang tes aja. Bisobri itu artinya apa ya? Dengan kesabaran. Ya, Sabar. di situ kelihatan akarnya 3 huruf adalah sobaro. Ya. Ditebak-tebak SBR atau SYABR itu sabar. Ya. Karena ada isim, ada alif lam di depan, maka diterjemah dengan akarnya diterjemah dengan format isim ya. Ya. Format akar isim itu adalah format PKN. PKN adalah pe-titik-titik. Harapan. Lalu toh. Siapa itu ada anak-anak? Ayo. Pe-titik-titik format akar isim adalah pe-titik-titik k-titik-titik atau nama ya. Atau nama. Jadi akar sobaro ya, sabar ya. Karena isim formatnya kita ambil format PK, kita ambil K-nya ya. Kesabaran ya. Dengan kesabaran atau kepada kesabaran, kepadanya adalah bi. Nah, sekarang gimana Pak Agung, moderator kita, tanya jawabnya masih teks ataukah Kita masuk ke slide berikutnya dulu ya. Enggak, tanya jawab dulu ini. Tanya jawab dulu. Tanya jawab Boleh, dulu. tanya jawab silakan. Boleh lewat chat, nanti saya bacakan. Atau kalau dirasa bisa langsung lewat mikrofon, boleh silakan. Yang ingin bertanya seputar Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya rasa kalau melalui chat nggak usah ditunggu-tunggu ya, begitu teringat ada jawaban langsung di chat aja. Betul ya Pak Agung ya? ya, jadi kalau ada yang mau tanyakan langsung ketik saja nanti biar kami bacakan. Ya. Oke, yang latihan kita ini apakah ada pertanyaan? Nah ya, lalu. Mungkin nanti dijelaskan itu Cikgu. Tadi kan berkali-kali mengucapkan isim, terus fiil. Mungkin yang baru belum paham isim itu apa, fiil itu apa, kata benda, kata kerja, gitu. Nah, itu betul, Pak. Nah, itu udah keluar pertanyaannya, ya. Oke. Itu maksudnya. Jadi kata itu ya
kata di dalam, atau kita lihat, kita nanti akan dikasih link ya untuk membuka lagi overview-nya ya. Dan ini Ya, juga Ustaz. acara ini akan diberikan juga nanti ya. Tapi kira-kira gini, saya jelaskan aja komponen ayat Al-Qur'an ya, seperti tadi yang kita Ya, latih Ustaz. itu ya. Ya. Komponennya itu terdiri dari 3 jenis ya. 3 jenis atau 2 jenis ya. 2 jenis yaitu huruf bermakna ya. Huruf bermakna itu adalah huruf-huruf yang mempunyai makna, dan kata. Huruf bermakna seperti di tabel H ini ya. Tabel H ini isinya adalah huruf bermakna. Kemudian ada kata ya. Tabel bermakna jumlahnya sekitar 50, 60. Kalau kata itulah vocabnya ya. Minimal untuk nyaman itu ya sekitar 200-an lah ya. Kita harus ingat itu ya, pelan-pelan ya, ditabung ya. Nah, kata ini ada dari konteksnya ya, dari konteksnya cuma 2. Isim atau kata benda, dan fiil atau kata kerja. Isim, benda, fiil, kerja. Isim, benda, fiil, kerja. Isim, benda, fiil, kerja. Ya, itu dari konteksnya. Nah, latihan kita tadi itu adalah melatih pengetahuan kita tentang sebuah kata ini, ya, konteksnya apa. Dan kuncinya cuma isim. Ya, kita tadi latihan isim atau bukan. Ya, isim atau bukan. Ya, jadi kita mengetahui isim atau bukan dari cirinya. Nanti kita tunjukkan apa yang dimaksud cirinya. Ya. Kembali lagi ke alamat kawin, Pak. Apa namanya, Pak Agung? Ya, ini ada yang Slide. bertanya nih, Ibu nih, apakah tabel H itu harus dihafal? Ya, kembali kepada tujuan masing-masing ya. Kalau banyak teman-teman di sini yang hafal, ya, dan banyak juga yang tidak hafal. Ya. Jadi tailor-made masing-masing. Ya. Tapi menurut saya kalau Anda buka Quran tiap hari, ya, otomatis Anda buka Quran tiap hari, di tangan Anda ada matriks ciri dan tabel huruf bermakna, kemudian mau pelan-pelan membedah, itu dalam waktu yang singkat, nggak terasa kita udah hafal itu. Ya. Jadi ada jalan crash, ya. Kalau saya waktu itu sukanya crash gitu. Ya, dalam berapa lama saya kepingin sudah hafal semua. Ada juga yang pelan-pelan, hari demi hari, tiba-tiba udah hafal. Oke. Slide ini tadi, Pak Agung. Ada pertanyaannya ditampilkan aja slide alamat kawin, ya, Pak Agung. Baik, kita ke sini ya. Yang ini ya. Depan lagi, satu lagi. Bukan. Yang seperti ini tapi bukan. Nomor 2 mungkin. Nomor 2, coba ya. Nomor 2. Nah, ini ya. Baik, silakan. Jadi, ya, yang bertanya nanti silahkan aja ngechat terus ya. Ya, betul. Yang baru, yang katanya belum tahu, inilah kunci isim ya. Kunci isim itu adalah alamat kawin ya. Alamat kawin, K-nya adalah kasroh, tanda I, dan win-nya adalah an-in-un, tanwin. Ya. Alamat kawin. Ya. Yang kayak gini ya mesti hafal gitu. Ya. Kuncinya aja kalau nggak hafal ya susah. Ya. Kemudian di situ ada B dan D. Ya. Jadi jelas bahwa yang di depan itu adalah alma, alif, lam, mim. Dan sisanya adalah di sisi belakang daripada kata-kata tersebut. Ya. Di tengahnya ada 3 huruf, formatnya selalu gini, di tengah-tengahnya ada 3 huruf yang disebut sebagai akar. Ya. 3 huruf akar. Ya.
Maka hari ini sahabat-sahabat semua. Oke, Pak Agung, silahkan pertanyaan berikutnya. Ya, dari Semua tempat ketika kita berada di dunia. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Tapi dunia ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. apa ya? Dan oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana tabiat dunia ini. Nah, untuk menjelaskan ini, sahabat-sahabat saya terinspirasi ada sebuah cerita. Oh, ada yang ceramah lagi nih Pak Agung. Ini tentang seorang raja. Seorang raja dengan Halo. Ada yang ceramah tentang raja nih siapa? pandai emas. Ya, katakanlah seperti itu ya. Siapa itu selama raja itu? Jadi raja ini Raja. Udah di mute aja Pak. Ya, sudah saya mute. Baik, Mute semua aja. saya akan bacakan pertanyaan dari dari Pak Sigit sudah ya, yang menanyakan apakah tabel harus dihafalkan. Dari Ibu Yunida terkait fiil itu artinya apa, sudah. Dan sekarang saya bacakan pertanyaan dari Pak Dondin Pramesti yang bertanyakan, apakah ayat Ibu itu kayaknya Pramesti ya. ya, Ibu Dondin Pramesti ya? Itu cewek itu. Jadi pada ayat 1 di surat Al-Asr, wa berarti demi. Apakah ada panduan kapan wa berarti dan kapan berarti demi? Jadi menanyakan apakah ada panduan kalau wa itu kapan artinya wa itu demi dan kapan dia berarti lainnya. Ya, penjelasannya begini saja. Wa sebagai sumpah itu minoritas ya. Cuman beberapa ya. Yang lain-lainnya wa itu adalah dan ya. Dan wa yang sumpah itu biasanya di awal ayat, di awal surat. Lain-lainnya adalah dan. Ya, berikut Pak. Baik ya, Pak Rundin cukup jelas dan belum ada pertanyaan. karena dia seorang pandai emas. 1 bulan di bawah cicit. Maka kemudian dipakailah di Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Baik, kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya ya, Cigu. Ya, silakan. Ini kita masuk ke sini. Ya, yang tadi udah hafal ya. Alamat kawin ya. Ini modal dasar yang harus dihafal ya. Nah, slide ini ya, slide ini depannya semua sama dengan alamat kawin. Hurufnya sama nih, sampai di waw ya. Sampai di waw. Loh, kok saya nggak muncul ini, gambarnya hilang ini. Alamat kawin itu Gambarnya hilang Pak Agung. Hilang. Eh? Kalau yang lainnya hilang atau muncul? Ada. Ada ya? ada. Ada. Wah, repot nih main beginian ya. Kalau gitu saya share ulang ya. Saya Nggak, stop. maksud saya di apa? Saya wajahnya Pak Agung ada, tapi slide-nya nggak ada. Iya, Ya, enggak. slide-nya nggak ada, Pak. Nah, bisa dibantu? Saya stop terus saya share ulang ya. Ya, baik. Tolong. Jadi alamat kawin adalah, ini belum, gambarnya belum muncul nih, saya ngomong aja. Ya. Alamat kawin, gimana tuh, ada pertanyaan atau apa itu? Ini sudah kelihatan, Cigu. Belum kelihatan ya. Yang lainnya Udah kelihatan. Udah. Alamat kawin adalah ciri isim tadi ya. Nah, sekarang tadi itu kunci isim. Sekarang ada kunci proses ya. Kunci proses ya. Jadi yang dimaksud memproses itu adalah memenggal ciri untuk mendapatkan akarnya ya. Jadi saya
saya tutup sebentar deh nih kali ya. Sebentar saya tutup bentar apa gimana nih? Bapak Ibu yang lainnya bisa lihat screen Bisa. saya ya? Bisa. Saya, Bisa ya? oh, saya udah bisa. Saya juga udah ya. Oke. Jadi tadi alamat kawin ya, huruf-hurufnya adalah alif, lam, mim di depan, kemudian ada ta di belakang, ada kaf dan ada waw ya. Itu adalah kunci isim. Sekarang kunci proses juga sama. Alif, lam, mim, ta ya. Kaf dan waw. Ya, cuman beda tanda bacanya. Ya, tadi win, sekarang waw sukun atau waw mati. Ya. Kemudian ditambahkan ha dan na, ya, di belakangnya. Ya, ha dan na. Di situ tertulis hina. Ya. Anda mau ngomong huna juga boleh. Anda mau ngomong hana juga boleh. Ya. Yang penting hurufnya terhafal. Ya. Karena kalau Anda udah pegang ini, Anda tahu mana yang mau dipenggal. Ya. Jadi dalam praktiknya nanti, kita lihat di depan dulu. Jika ada alma di depan, yaitu alif lam mim ini, ya, bisa bantu tunjuk nggak ya Mas Agung ya? Ya. Ya, gimana, Cigu? Ini sebetulnya ada ini nih. Ya. Nah, ini dia nih, ya, alif lam, ya. Alif lam mim di depan, ya. Kalau ada alif lam mim di depan, sudah pasti isim, ya. Enak deh itu ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita dapat alif lam di depan, kita tinggal menghitung, ya. Kita tinggal menghitung 3 huruf ke kiri, ya. Ya, 3 huruf ke kiri, ke arah kiri. Itulah akarnya, ya. Itulah akar katanya, ya. Setelah alma, ya. Kemudian di belakang ada apa? Di belakang ada ta, ya. Huruf ta di belakang, ya. Apapun statusnya pasti dipenggal, ya. Dia bisa menunjukkan isim tadi, alamat kawin, tapi sebetulnya dia juga bisa berarti ku atau mu, ya. Di situ sebagai fiil, ku atau mu, ya, sebagai subjek. Ya. Jadi alma diterjemah sebagai yang, orang yang, ya. Al-muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Contohnya ya, yang kita familiar. Al-kafirun, orang-orang yang kafir, ya, di surat Al-kafirun, ya. Nah, kalau ta di belakang, dia bisa berarti ku atau mu sebagai kata kerja, sebagai fi'il. Ya. Ya. Jadi kerjaan kita sebetulnya adalah cari depan ada alma atau tidak. Kalau ada, kita penggal. Ya. Kalau tidak ada, kita pindah ke belakang, approach dari belakang. Kita cari ta. Ya. Ada ta, kita penggal ta. Kemudian kita menghitung 3 huruf ke kanan untuk dapatkan akarnya. Kalau tidak ada ta, kita mundur lagi. Adakah kaf? Kaf itu yang biru ya? Ka. Ya, ya. Kalau ada ka kita penggal. Dari ka kita menghitung ke kanan 3 huruf. Pokoknya kalau dari belakang ke depan, dari alma depan ke belakang. Ya. Untuk mendapatkan akarnya. Akar kata itu 3 huruf dan dia adalah vocab. Jadi ini teknis sekali, tapi sebetulnya mudah. Tidak ada kaf, cari wawu sukun, wawu mati. Ya. Nah, ini wawu mati ini adalah
ciri yang paling banyak muncul di belakang. Ya. Jadi kalau dilihat statistiknya, wawu ini muncul 500 kali di surat Al-Baqarah. Yang lain-lainnya, yang nomor 2 adalah ha dan kafnya, ya, ha dan ka, itu sekitar 90-an, mendekati 100. Ya. Jadi 5 kali lipat nih wawu ini muncul di belakang. Ya. Kemudian sisanya adalah ta dan na. Ya. Jadi prioritas di depan adalah alma, prioritas di belakang adalah wawu sukun. Ya. Wawu sukun muncul dengan alif atau wawu nun. Ya. Jadi ta itu bisa ku, bisa mu, nanti tergantung tanda bacanya. Ini sebetulnya kalau mau dicatat sekarang, ta ini ciri 2 atau ciri 4. C2 atau C4. Ya, nanti lihat di rumah, lihat di matriks ciri, ya. K artinya mu, ya, kamu, ya. Kaf adalah mu. Wawu itu adalah mereka, defaultnya. H adalah nya atau dia. Dan na adalah kami. Ya. Anda hafal huruf-huruf ini, Anda tahu apa yang harus dipenggal. Dan kalau Anda tahu apa yang harus dipenggal, Anda bisa mendapatkan 3 huruf akarnya yang menjadi vocab dari sebuah kata. Nah. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan sampai di materi sini. Bisa lewat chat, nanti kami bacakan. Coba Ustadz kasih contoh satu ayat di surat Al-Fatihah atau apa? Oke, Pak Agung tolong ditunjukkan alif di depannya yang hijau. Maaf. Enggak, yang masih itu yang tadi. Ya, oke ini ya. Ya, alma ya. Alif lam, alhamdu, al-alamin, al-maqdubi. Ya. Oke. Ya, Kalau tak, mungkin yang gampang adalah an'amta. Ya. An'amta. Tadi situ di Al-Fatihah tanya adalah mu. Kemudian iyaka. K yang biru. K-nya di situ adalah mu. Hanya kepadamu. Kalau yang waw ini di mana ya? Ada nggak di Al-Fatihah ya? Nanti kita kasih contohnya ya. Kalau hi ya. I itu sering ya, ilaihi kepadanya ya. Kemudian na adalah na budu. Ya. Na di belakang, kemudian akarnya di depannya na, akarnya adalah ain ba'dal ya. Na budu. Oh, sorry, maaf. Na budu itu na-nya yang depan ya. Ini na ini adalah di akhir Al-Baqarah misalnya zalamna ya. Zalamna anfusana ya. Zalamna anfusana ya. Di belakang ya. Belakang itu menunjukkan past tense ya. Madi, past tense, masa lalu ya. Tadi ada yang tanya tentang M1, M3, tapi mungkin masuk aja contohnya dulu, nanti balik lagi Mas Agung. Ya. Contoh ya. Setelah ini, slide setelah ini. Oke, ya. Yang satu lagi. Nah, ini clear ya, jelas ya. Ini contoh, kita cek depan, adakah alma? Alma itu terdiri dari tadi alif lam atau lam mim atau mamimu ya, atau alif lam ya. Adakah alif lam atau alma? Ada ya. Maka kita M1 alif lam. M1
adalah memenggal salah satu. M1 memenggal salah satu. Memenggal salah satu adalah M1. Itu langkah pertama dalam proses TQM. Ya. Memenggal salah satu apa? Salah satu ciri yang ada di matriks ciri. Ya, nanti akan diberikan ya. Salah satu ciri yang ada di matriks ciri itu ada yang di depan dan ada yang di belakang. Ya. Jadi harus tajam mata kita untuk mencari alif lam dulu. Ada nggak alif lam di depan? Kalau ada, maka kita M1 alif lam. Ya, memenggal alif lam. Itu pertanyaannya. Kalau Amin, bagaimana, Cikgu? M2. nggak ada M2 di sini. Nggak ada. Yang ada M1, terus berikutnya M3. 3 ya, oke. Ya. Ya, M3. Tadi masih M1 ya. Kalau ada alif lam, M1 alif lam. Kalau tidak ada alif lam, kita pindah ke belakang, approach dari belakang. M1-nya di belakang. Ya. Nah, setelah M1, seperti kita contohkan tadi, kita M3. Apa itu M3? Memilih 3. Memilih 3. Memilih 3 huruf. Ya, 3 huruf, memilih, ya. Memilih 3 huruf yang kita sebut sebagai, apa tuh istilahnya? Akar kata. Iya, akar kata. Ya. Nah, kita dapat apa nih? M3-nya? Sobara. Sobaro. Ya. Sobaro. Ya. Jadi, al-sober adalah kesabaran. Ya. Karena al adalah ciri isim, maka format terjemahnya adalah P atau K. Ya. Penyabar, pemarah, atau kesabaran, ya, atau kesabaran, kemarahan, dan sebagainya. Ya. Nah, sobar di sini menjadi kesabaran karena ada alif lam di depannya, ada isimnya. Kalau tidak ada isimnya, cuman sobaro saja. Sobaro adalah bisa jadi menyabarkan. Ya. Menyabarkan adalah fi'il atau kata kerja. Ya. Atau kata kerja. Nah, setelah kita memenggal M1 alif lam ini, di depan ada sisa satu B. Nah, B ini saya kasih warna biru di sini. Menunjukkan dia adalah huruf bermakna. Anda harus cek di tabel H, terdapat pada kolom H. Paling belakang. Ya. Kolom paling belakang, baris pertama, B. Kepada as-sobri, kepada kesabaran. Contoh sebelumnya, Pak Agung. Ini ya. Ya, ya. Yunfikuna. Adakah alif lam? Tidak ada. Enggak ada ya. Kalau gitu apa yang dilakukan? Di belakang. Pindah ke belakang ya. Kita M1 di belakang. Ketemu apa tadi dari ini dari Una. proses key kita tadi? Una. Una ya. Una ya. Una adalah lengkap daripada tadi kita bahas formulanya waw sukun ya. Formula proses key adalah alamat kau. Wah, alamat kau hina. Nggak enak bener ini. Alamat kau hina. Ya. Nah, ini wawunya nih, wawu sukunnya. Kita penggal wawu sukun, hilang una, jamak. Kemudian M3-nya apa yang kita lakukan? Hitung dari belakang ke depan. Ya. Dapatlah akarnya nafako. Ya. Nafako. Kok masih sabar tulisan ini salah nih, mestinya nafako, NFQ ya.
Ada yang bisa tebak NFQ bahasa Indonesianya apa? Jangan temen yang lama-lama, yang baru kalau bisa. Kok NFQ adalah bahasa Indonesianya nafkah? nafkah, ya, nafkah. Ya. Jadi saya katakan tadi 250 kata kita harus familiar. 50-nya adalah tabel H, 200-nya adalah akar. Dari 200 tadi, 100-nya kita udah familiar sebetulnya. Semacam nafkah ini tadi, kafir, kitab, ya. Apalagi tuh, soal, waktu, ya. Jadi nggak sesulit itu kok, ya. Nggak sesulit itu Bapak Ibu. Ilmu, ya. Nah, ini tadi sudah kita M1 di UNA, kita M3 di Nafaqah, ya, dapat akarnya adalah vocabnya. Kemudian kita dapat lagi, belakang tadi M1 konteksnya adalah jamak ya. Konteksnya jamak ya. Sisanya tinggal yuk di depan. Kita ambil matriks ciri, kita cek di depan, ya. Kita cek depan. Ya. Nah, itu ada yang nunjukkan matriks ciri itu ya. Kita cek sisi depan dari matriks ciri. Ya, itu adalah sisi depannya. Yang hijau itu adalah fiil. Ya. Nanti ketemu di situ huruf ya atau yu. Yang artinya adalah dia. Ya. Yu adalah dia. Yu una artinya dia jamak. Dia jamak adalah mereka. Yuk artinya dia di depan ya. Yuk yang dikasih una di belakang menjadi dia jamak. Dia jamak sama dengan mereka ya. Ada satu lagi nanti mungkin tu ya atau tak ya, huruf ta. Ta di depan ya adalah artinya Anda, anta ya. Ta adalah kamu ya. Ta adalah kamu di depan. Kalau dikasih jamak di belakang ta'una artinya kamu jamak. Kamu jamak adalah kalian ya, kamu sekalian, kalian ya. Jadi gampang banget kok. Very 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 easy ya. Kalau konsepnya sudah kita sangat sederhanakan, kalau bisa dipegang konsepnya, ini tabungan yang sangat berharga bagi teman-teman sekalian karena Anda mandiri ya. Anda sebetulnya tidak perlu ngaji-ngaji lagi untuk ngaji terjemah. Anda bisa cari sendiri, semua alatnya sudah ada, yang penting Anda pegang konsepnya. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Pak Agung atau enggak? Kita balik lagi slide pertama kalau bisa enggak ada. Slide pertama tadi, Pak. Pertama. Nah, ya. Ya, enggak. Ya, udah tadi udah benar. Ya. Jelaskah tentang M1, M3? Di situ ada M1, M3 di atas. D adalah depan, B adalah belakang. Kemudian ada tulisan M1, M3. Ya, enggak ada pertanyaan lagi ya. Saya ulang ya. Alma diterjemah sebagai yang, orang yang. Tadi ada yang tunjuk tangan tapi sebentar. Tanya adalah ku. Enggak, bentar. Sebentar dulu. Tanya adalah ka, ku atau mu. K-nya adalah mu. U-nya adalah mereka. Hi-nya adalah nya. Na adalah kami. Ini hafal ya, harus hafal ya. Nah, di bawah ada tulisan kamrat. Kamerat. Ya. Ini bukan aliran politik tertentu ya. Tapi kalau mau dibilang juga boleh juga. Ya, aliran politik tertentu harus kita penggal. Ya. Karena ini kan dipenggal ini, kamerat ini. Ya. K, singkatan dari kami, kamu, kalian. Ya. K, kami, kamu, kalian. Mer adalah mereka. Ade adalah aku, dia. Ya. Kamerat. Ya. Jadi kamrat itu kami, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Ya.
dan itu pasti non isim, ya. Kalau terjemahnya kamrat pasti non isim, pasti bukan kata kerja. Ya. Kalau kata kerja kemungkinannya adalah yang di depan atau orang yang, atau tidak ada terjemahannya almanya, ya, cuman sebagai ciri benda. Oke, silakan. BM dan PKN itu apa ya, Ustaz? Apa itu? BM dan PKN itu apa ya? Oke, ya, kita mau tadi yang oke. Saya dahulukan teman ini ya. BM tadi. Ya. Pak Erlangga, pertanyaannya apa tadi? BM yang di bawah ta itu apa? Tadi udah ditanya jadi. Tolong dijawab. Oke, ya. Jadi alamat kau hina sudah hafal nggak? Teman-teman udah hafal nggak? Saya nggak mau nih pulang, gampang nanti. Nggak, ini mesti hafal ini. Ya. Saya pikir ambil waktu saja, kita kadang-kadang overestimate. Sekarang tolong ditulis di kertas. Alamat kau hina. Alamat kau hina. Kalau bunyinya mau diganti, terserah ya, mana yang gampang ingat aja ya. Udah ditulis belum? Saya minta ditulis, ya. Dan di rumah ditulis lagi 71 kali. Kalau bisa jam 1 malam. Malam Jumat. Malam Jumat lagi. Enggak, supaya jernih aja, supaya cerdas ya. Enggak. Oke, alamat alamat kau hina ya. Kalau isim tadi alamat kawin. Itu ditulis juga ya. Jangan berteori lah. Oh, saya udah hafal. Enggak. Harus ditulis ya. Dan betul-betul hafal. Apa maksudnya BMPKN? Saya tanya dulu sekarang. Yang 3 itu maksudnya apa? Angka 3 itu. Akar kata. Yang 3 itu adalah akar kata. Ya. Jadi kalau yang orang yang adalah terjemah dari alma, kumu adalah terjemah dari ta, dan seterusnya, maka BMPKN adalah terjemah dari akar kata. Cuman ada 2 format, yaitu format BM dan PKN. Nah, sekarang saya tanya, saya tes. PKN itu format akar isim atau fiil? Isim. Oke, karena warnanya sama-sama hijau dengan yang di atas ya. PKN adalah format akar isim, ya. Jadi almanya diterjemah sebagai yang orang yang, akarnya 3 huruf, ya. Seperti sobri tadi, ya. Sobri, bisobri, ya. Tadi bisobri diterjemah dalam format PKN. Apa itu PKN? P-titik-titik, K-titik-titik, atau nama. Nama orang, nama benda, nama tempat, nama waktu, dan sebagainya. Nah, dalam konteks bisobri tadi, watawasau bil haqqi, watawasau bisobri, itu format yang kita ambil adalah format K. Ya. Yaitu bil haqqi, kepada kebenaran, pakai K di depan, K titik-titik, dan bisobri adalah kepada kesabaran. Contoh format P, ya. Contoh format P adalah alhamdu, segala puji. Oke, sejauh itu clear? Sejauh itu clear ya. Kalau gitu format BM-nya ini apa? Fiil. Fiil ya. Bunyinya bagaimana contohnya dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia contohnya? Kanya.
BM. Bertitik-titik. Oke, contoh kata lengkap. Ya. Beriman, mengimani, berjalan, menjalani, menjalankan. Ya. Berjalan, berkendaraan itu nggak tahu tuh ya. Oh ya, kerja itu, kata kerja. Ya. Oke, clear ya. Nah, ini modal Anda udah bisa menerjemah sebetulnya. Nggak ada yang nggak bisa, ini semua udah bisa. Ya. Hanya dengan beberapa poin ini saja, ya, sudah modal ini, udah modal kerja seumur hidup untuk menerjemah ini. Cuman masalah vocab, masalah hafal itu masalah belakangan. Oke, Pak Moderator. Baik, waktunya bagaimana, Cikgu? Sudah lewat, mau dilanjutkan lagi slide-nya atau mau kita buka tanya jawab? Tinggal 10 menit lagi. Kelihatannya jelas ya, semuanya pada jelas nih ya. Ya. Oke. Slide berikutnya Pak, udah tadi ya. Ini contoh ya. Sudah, ini. Nah, bahas dulu tabel H yang tadi sebelum ini. Oke. Tolong dicatat, Bapak Ibu sekalian. Yang krusial di tabel H ini, yang duluan Anda harus perhatikan adalah kolom A. Kolom A. Di tabel H ini yang paling penting Anda perhatikan adalah kolom H, kolom A. Dan kolom terakhir adalah kolom H. Kolom H itu isinya biasanya di depan sebuah kata. Kolom A, ya, kolom A di belakang. Ya. Jadi ini main depan, main belakang aja selalu nih. Harus sekitar situ aja. Ya. Kolom H di depan, kolom A di belakang. Ya. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah yang berhuruf atau berfont biru. Ya, di sini ada zalika, ulaika, alladzi, alladzina, dan ya ayyuha. Ya. Ini harus dihafal duluan. Kenapa demikian? Karena nanti saru dengan kata, ya. Kata yang harus dipenggal itu secara teoritis adalah yang jumlah hurufnya lebih dari 3, ya. Nah, ini semua lebih dari 3 tapi tidak perlu dipenggal, cuma perlu dihafal, tidak perlu proses M1, M3 karena tidak ada M3-nya, tidak ada akarnya. Oke, sudah dicatat? Next, Pak Agung. Ya. Ini karena anggota kita ada yang senang musik, ya kita puterin aja. Ini yang 6 font biru tadi yang kita katakan, kita tabel huruf bermakna, kita sebut aja baku 6 ya. Kata baku yang 6. Ya. Kita play ya. Tolong diresapin ya, tolong diresapi. Ya. Ya. Kita tekan. Oke. Alladzina, dzalika antum, ulaika, ya ayyuhan. Alladzina, dzalika antum, ulaika, ya ayyuhan. Alladzina, dzalika antum, ulaika, ya ayyuhan. Alladzina, dzalika antum, ulaika, ya ayyuhan.
الذي الذين ذلك أنتم أولئك يا أيها الذين ذلك أنتم أولئك يا أيها الذين Antum أولئك ya hafal. Ya, supaya nancep aja ya. Intinya Ya. kayak begini adalah mesti masuk ke bawah sadar ya. Itu antum itu kita lihat kolom A. Kolom A di atas itu tabel H ya, tabel H. Tabel H. Kolom A. Kolom A ada anta ya. Ya. Lajur keempat dari atas, anta artinya kamu. Ya. Kalau mau dijamakkan bagaimana? Antum. Anta, anda ya, anta, anda. Ya. Perempuan Anta, anti. antum. Ya, tinggal ditambahin mim aja menjadi antum, berarti kamu sekalian, ya, atau kalian. Ya. Anda adalah kamu, anta adalah kamu, antum adalah anda sekalian. Ya. Oke, jadi yang 6 itu ini dihafalkan karena ini memang selalu muncul nih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, selalu muncul nih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, selalu muncul itu. Ulaika humul mufsidun apa. Oke, next. Nah, next slide ya. Ini juga. Oke, ada pertanyaan nggak tadi? Rasanya mesti ada yang bertanya nih. Kalau nggak kayaknya lancar bener. Nah, berarti gampang dipahami ya, mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Atau sedang meraba-raba. Oke, saya ingatkan kembali ya. Kalau isim, dia alamat kawin. Ya, alamat kawin. Almanya di depan, tak, kasroh, tanwin di belakang. Ya. Kalau tidak ada alamat kawin, berarti dia non-isim. Ya. Kalau non-isim, kemungkinannya fi'il atau kata kerja. Ya, Anda harus cari cirinya di matriks ciri. Ya. Kalau tidak ada di situ, berarti mungkin dia adalah huruf bermakna. Anda harus cari di tabel H. Ya. Itu kunci isim. Kalau kunci proses adalah, maksudnya adalah proses M1 dan M3. Kunci proses adalah hampir mirip tadi, alamat, Kahuna. Ya, kau hina ya, atau kau huna atau apa ya, alamat kau hina. Ada yang menanya, ada yang bertanya ya? Hanya pakai suara aja. Di terjemah berkata la roiba, roiba itu keraguan, berarti isim. Cuman kok nggak ada ciri isimnya. Mau jelaskan? Oke ya. Kita lagi ngomong yang sana dulu, yang konsep ya. Ya. Jadi tadi prosesnya adalah cuman M1 dan M3. M1 adalah memenggal satu. M1 adalah memenggal satu. Memenggal satu ciri. Di depan atau di belakang. Kalau ada alma di depan, jangan sok tahu.
yang M1 adalah alma. Ya. Kalau tidak ada alma di depan, baru kita M1-nya di belakang. Ya. Langkah keduanya setelah M1 adalah M3. M3 adalah memilih 3 huruf akar. Jika dari alma, berarti memilihnya setelah alma dari depan ke belakang. Jika dari belakang, setelah wawu misalnya, kita M3-nya dari belakang ke depan, dari wawu ke depan. Ya. Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 2. Dalikal kitabu la roiba. Ya. La roiba. Ya. Ini pertanyaan yang kalau dulu saya jawabnya sih simpel aja. Ya. Yang umum-umum kita hafalkan, yang anomali juga kita hafalkan lebih keras lagi gitu ya. Kalau yang umum-umum kita hafalkan teorinya, metodenya. Kalau yang anomali kita hafalkan artinya, ya, supaya kita nggak pusing. Ya. Tetapi karena ilmu kita udah bertambah juga setelah berjalannya waktu, ini boleh dicatat sekarang. Sengaja saya tidak masukkan di alamat kawin karena menurut Ustadz yang ngajar saya, ya sebetulnya saya sih nggak pernah terlalu belajar ya, tapi baca buku aja. Cuman kadang-kadang saya nanya juga, ya. Dia bilang begini, Pak Riawan, ini ada jurus ilegal sebetulnya. Jadi kalau kita belajar terjemah dimanapun, nahwu shorof nggak akan ada yang menyatakan seperti ini. Ilegalnya apa? Ilegalnya adalah kalau sebuah akar kata, huruf keduanya atau huruf yang di tengah itu mati, silahkan cek aja. Ya. Mungkin 90% itu pasti semuanya kata kerja, kata benda. Ya. Jadi sukun di huruf tengah ini adalah ciri isim. Ya. Saya nggak tahu kenapa nggak pernah diajarin di mana-mana dan kenapa ilegal saya nggak tahu. Kita nggak terlalu peduli itu karena kita bukan belajar tata bahasa Arab. Kira-kira silahkan dicatat aja. Ya. Itu jawabannya. Nah, ada kemungkinan lain kita menjawab dengan logika aja. La roiba. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada. Coba sambung kata-kata saya. Tidak ada, titik-titik. Keraguan. Tidak ada keraguan. Kata lain, tidak ada? Mobil. Tidak ada mobil. Tidak ada? Meja. Tidak ada? Kitab. Tidak ada? Tidak ada buku. Ya. Tidak ada kata benda. Udah gitu aja. Ya, jadi tidak ada, kalau setelah tidak ada, hampir tidak ada orang yang mengatakan tidak ada membaca. Ya. Tidak ada tidur. Tidak ada memakan. Ya. Kalau tidak ada, pasti secara logika adalah benda. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ya. Makasih. Kembali, Pak. Baik, ini Ibu ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, untuk terakhirnya kita putarkan aja ini lagi, kita kasih contoh lagi. Kita play ya. Putarkan videonya, Pak. Proses awal terjemah Quran mudah. Quran surat Al-Baqarah 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Kita lihat kata pertama adalah dzalika, sudah 3 huruf. Ya. Jadi kita cek di tabel huruf bermakna. Jika tidak ada di tabel huruf bermakna, kita cek di kamus. Ya. Kata berikutnya al-kitabu, lebih dari 3 huruf. Ya. Lebih dari 3 huruf berarti ada yang harus dipenggal. Ya. Di depannya ini ada alif lam.
alif lam adalah ciri isim ya, atau kata benda ya. Maka kita dapatkan akarnya adalah kaf ta ba ya. Kata berikutnya la lebih kecil dari 3 huruf ya, maka hampir dipastikan ini adalah terdapat di tabel huruf bermakna. Kata berikut roiba. Roiba 3 huruf sudah ya. Jadi cek tabel huruf bermakna atau kamus ya. Fihi ya 3 huruf sudah ya. Tapi kita curiga di sini ada huruf yang menempel. Ya. Kita cek depan tidak ada alma. Kita cek belakang ada hi ya. Hi ini adalah kata yang menempel. Jadi sisanya adalah fi, sisanya 2 huruf. 2 huruf insya Allah adalah huruf bermakna. Cek tabel huruf bermakna. Kata berikutnya hudan ya. Hudan sudah dituliskan dalam bentuk 3 huruf ya. Jadi clear ini tabel huruf bermakna atau kamus ya. Tidak perlu diproses apa-apa. Lil muttaqin ya, lebih dari 3 huruf maka harus diproses, ada ciri yang harus dipenggal. Kita ketemu di sini lam mim di depan ya, lm lamma lam mim itu adalah dari alif lam mim, dari alam, dari alma ya. Alma adalah ciri benda ya. Kemudian di belakang ada ina. Ini adalah ciri jamak ya. Ciri jamak, maka untuk sementara ya, pada saat ini saja ya, nanti kita dalami suatu saat, kita asumsikan untuk saat ini bahwa akar katanya adalah tako ya, tako ya. Nanti belakangan kita perjelas lagi apakah benar ukur akarnya ini tako dan apakah tanya 2 kali double karena ada tasdid di atas. Mungkin akarnya tatako ya, mungkin ya. Kita verifikasi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Baik. Coba tolong diputarkan lagi Pak Erlangga, Pak Agung. Ya. Quran Surat Al-Baqarah 2.2 yang untuk hari ini materi minggu lalu ini. Ada satu versi lagi yang untuk hari ini. Yang hari ini. Hari ini beda dengan yang ini ya? Ya, ada 2 versi pokoknya. Yang saya kirim lagi yang baru. Oh, coba nanti saya lihat ya. Di slide tadi belum masuk tuh, Prof. Masuk, udah masuk. Bukan ada pertanyaan kali, mungkin sekalian sementara diisi pertanyaan aja. Baik, Bapak Ibu, mungkin jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Bisa lewat mikrofonnya saja, boleh. Yang ingin lewat chat juga bisa, boleh. Ini sudah hampir 1,5 jam ya. Sudah 1,5 jam persis. Ya, sudah. Bagaimana, Cigu? Ini Oke.
Mm-mm. Belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ya, Ibu. kita udah 1 jam lebih. Baik, mungkin pertemuan malam ini kita cukupkan dulu ya, Cikgu ya. Oke, kita tutup dulu lah, Mas. Itu dulu ya. Baik. 25 Juni. Saya stop dulu share-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sesi yang kedua ini ya Cikgu Ara sudah mengulang pertemuan yang minggu lalu dan juga sudah menambahkan beberapa materi di minggu ini. Insya Allah semuanya bermanfaat untuk semua dan insya Allah tanggal 25 Juni kita akan ketemu lagi. Linknya sudah kami share lewat email, juga sudah kami share di kolom chat. Jadi bisa disimpan linknya, bisa dikopas ya, bisa di copy paste sebelum kita keluar dari Zoom ini. Karena nanti kalau sudah keluar sudah hilang tuh, harus disimpan. Jadi kalau sudah disimpan tidak perlu lagi register di form. Nanti untuk yang register biasanya untuk yang baru-baru saja, yang baru-baru kita tawarkan untuk ngisi form. Sementara yang sudah aktif sudah bisa langsung pakai. Di email ada ya? Ada di Ya, email terima ada kasih. Pak Sigit. Terima kasih. Baik, dari kami cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Cikgu Ara yang sudah menyiapkan waktunya. Luar biasa, alhamdulillah. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Lumayan kuat 1,5 jam ya. Insya Allah nanti kalau sudah semakin dalam materinya kita akan bisa perpanjang lagi sesi kita mungkin bisa sampai 2 jam. Terutama jika nanti sudah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu tanggal 25 Juni Jam 8. jam 8 malam. Dari saya selaku host atau moderator Agung dan mewakili Cikgu Ara atau Pak Riawan mengucapkan terima kasih. Jazakumullah untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi